Jumlah korban untuk saat ini yang kita tahu dari dua grup ya, itu berjumlah kurang lebih 45 orang lah gitu. Ditujukan kepada siapa kan mungkin? Ditujukan kepada berinisial H atau alias Hans Virgo, seorang influencer, desainer jewelry yang mungkin sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman semua. Oke, kamu mungkin Untuk kerugiannya dari satu grup itu ada sekitar 900-an juta, di grup ini juga sekitar 1 M-an lebih ya gitu. Jadi hampir Hans Virgo ini dia memang megang arisan banyak. Jadi bukan grup kita aja, grup yang lain ada arisan uang, bahkan ada arisan uang 1 miliar juga, tapi bukan di grup kita. Dan memang nama dia ini memang namanya Hans Virgo ini cukup terkenal di kalangan arisan artis ya. Tujuan kami melapor untuk supaya Hans ini tidak ada korban selanjutnya ya, karena kita sebagai para member, apalagi sebagai bandar, karena saya punya teman bandar banyak banget ya, karena ada kasus ini menjadi trust isu ya. Jadi kita hilang kepercayaan kita, padahal tidak semua bandar seperti itu. Banyak bandar-bandar yang sangat amanah, dan karena satu oknum yang bernama Hans Virgo ini jadi bikin kita tuh kayak kepercayaan, aduh gimana, apalagi banyak banget takut jadinya, banyak takut. Jadi kita emang benar-benar supaya tidak ada lagi lah yang seperti Hans ini. Kak, mungkin sebelumnya ketika ini terjadi, kenapa sih mau ikut join di arisan itu kan, apalagi kan udah kenal sama Hans ini udah teman dekat dari 2016. Bahkan saya 2016 pun ini yang menjadi korban juga gitu. Sebelumnya ada iming-iming nggak sih sebelumnya? Tidak ada iming-iming sih sebenarnya, karena udah sistem kepercayaan dan udah teman dekat, dulunya teman dekat, jadi bukan orang baru. Ya sebenarnya kalau mau dibilang iming-iming ya mendapatkan tas itu tadi. Kalau iming-iming karena pasti kan ada bujuk rayunya juga supaya si para member-member ini percaya dengan dia. Karena arisan itu kan sebenarnya selain untuk silaturahmi, memperbanyak link juga, atau mungkin ada yang investasi, menyicil suatu barang berlian atau tas. Yang membangun kepercayaan dulu sama teman-temannya kan, terus dia baru itu. Tapi dijanjikan nggak akan dapat? Iya. Bahkan kita udah bikin surat pernyataan. lihat kamera. Bahkan kita udah bikin surat pernyataan sama Hans, karena kita sudah mendengar isu kalau dia di luar sana tidak baik, jadi kita bikin surat pernyataan. Pada saat surat pernyataan sudah jatuh tempo dan kita mencari keberadaan dia di mana, justru sudah tidak bisa ditemukan ya. Bisa dihubungi. Sama sekali. Makanya kita dibantu sama tim kuasa hukum untuk melaporkan pelaku ini. Arisannya sendiri udah berjalan dari tahun berapa sih Kak? Kalau Mungkin punya aku 2022. 22 ini 2021. Dia 2021. Mulai merasa ada kecurigaan Kak? Ini kan 2022 kan ya, maksudnya mulai merasa ada curigaan kalau ini merasa tidak benar dan akhirnya terjadi seperti ini? Iya, sudah banyak curiga sih sebenarnya. Tengah tahun ini udah ada rumor beredar, kan ada banyak arisan tuh di sana. Terus setiap arisan itu ternyata ada masalah. Terus akhirnya timbullah kayak dengar desus-desus itu. Saya waktu itu harusnya menang udah Februari, tapi sama si Hans ini, si H ini, dia undur-undur, kayak aku WhatsApp itu dia bisa Menjanjikan aja ya. Menjanjikan, dia kirim waktu saya minta, dia itu jawabnya setiap 1 bulan sekali. Itu chat 1 bulan sekali, terus tiba-tiba kita terakhir Agustus, September awal udah centak 1, udah hilang. Kak, ini berarti ketika ngocok arisan itu memang cuma by via grup aja atau ada pertemuan nggak sih? Biasanya kan ada pertemuannya juga tuh. Setiap bulan kita melakukan pertemuan arisan. Ya, jadi kita memang silaturahmi bareng, dan setiap bulan memang pasti ada pertemuan untuk mengocok arisan. Oke, terus nggak ketemu sama Hansnya lagi? Apakah dia selalu datang apa gimana Selalu tuh? datang, dan memang 1 bulan ini dia menghilang, bener-bener arisannya, hadiahnya sudah tidak pernah kelihatan, dan arisannya juga langsung tiba-tiba stop karena dianya memang menghilang. Ada arisan sendiri bentuk uang atau tas atau apa? Kalau saya tas. Kalau kakak sendiri apa? Sama tas tapi di beda grup. Jadi dia tuh punya banyak arisan ternyata. Banyak grup arisan, nggak Ada cuma 1, 2, 3, tas. 4, 6, nggak tahu deh. Belum Nggak lagi cuma yang tas. ada berlian juga. Ada berlian, Ada uang, arisan uang. Contoh tasnya Kak, yang ada bukti contoh tasnya yang dijanjikan apa kayak gimana? Bawa mungkin bawa ya. Kalau saya kayak gini kira-kira, tapi ini bukan dari Hans. Kalau per orangnya berapa kerugiannya? Saya tahu ada gitu. Kerugiannya Kalau ini kan
kita hitung dari beberapa bulan terakhir mereka bayar. Jadi bervariasi. Ada yang 250 juta, ada yang 200 juta, ada yang 17 juta, 170 juta, ada yang 160. Jadi sebenarnya kalau setelah kita telah kami pelajari, Hans ini sepertinya tidak mencatat siapa saja yang sudah bayar dan nominalnya berapa dari masing-masing member. Dan itu yang saya baca karena kita lihat dari data-data grup ya gitu. Karena menurut saya Hans ini memang sudah punya niatan tidak baik. Karena dia tidak sama sekali terhadap member tuh dia tidak jeli. Masa ini sendiri contoh si Diana belum bayar sampai 24 ya. 24 kan berarti 240 juta. 2 tahun berarti. Tapi ini pun belum sampai 2 tahun. Dibilang sudah belum terima barangnya. Jadi menurut saya memang Hans ini dengan sengaja diduga menampung uang-uang dari para member untuk kepentingan pribadi. Itu yang kami duga gitu. Karena apa? Kalau memang Hans ini terdata arisannya dan siapa saja yang sudah bayar, otomatis pasti nggak akan kebingungan berapa bayarnya, berapa jumlah yang sudah itu gitu. Jadi memang sepertinya Hans sudah tidak punya itikat baik sejak awal mungkin dia untuk melakukan ini gitu. Jadi dia seperti gali lubang tutup lubang. Dugaan untuk kepentingan pribadi ini lihat dari sosmednya kafe atau gimana kita? Ya, kalau saya sendiri kan tidak kenal dengan Hans, tapi ketika kita melihat dari sosmednya beliau dan menurut cerita teman-teman ini sendiri, dia kan memang sosialita juga. Iya. Terus gaya hidupnya juga kan berbeda gitu. Ya kita sih menduganya Hans ini ada itikat untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan hak orang lain. Pasal yang disangkakan tadi di dalam apa? Saya laporkan di 372, 378 dan TPPU. Dengan ancaman hukuman? Ancamannya berapa lama? Kalau TPPU tuh di atas 5 tahun. Oke. Ivan Gunawan ikutan arisan juga? Kalau buat Kak Igun mungkin ikut arisan di grup lain ya, tapi di grup yang saat ini kita sudah terima laporan tidak ada Kak Igun. Oh, nggak ada Kak Igun. Gitu. Tapi Kak Igun pernah ikut satu arisan sama Hans juga atau? Satu bandar ya, satu bandar Maybe ya. yang sama si Hans ini. Cuma mungkin Kak Igun bukan di grup kita. Oh, satu bandar Iya, juga. beda grup. Total kalau yang laporan berapa jadi? Yang mana? Sama temen dekat. Kalau yang sekarang masih 6 orang ya, 6 orang dari grupnya Alda sama grupnya Mbak. Akan ada penambahan korban? Bisa. Banyak Pasti. banyak. Saya juga berharap kepada para member-member yang ikut arisan di Hans segera lakukan laporan karena kita nggak bisa tinggal diam. Jangan sampai ada member-member yang lain yang masih tetap transfer. Ini pun terakhir kemarin masih ada yang transfer karena kita kan belum lapor, jadi tidak bisa menyebutkan nama. Iya. Jadi banyak juga yang nggak tahu kalau ternyata bandar kita ini memang lagi membawa kabur. Jadi masih tetap ada yang transfer sampai masih kemarin. percaya dengan Bandarnya ada berapa sih kalau boleh tahu? Banyak nggak sih? Cuma apa satu? yang kita tahu Hans cuma itu? satu. Tapi kita nggak tau apakah Hans ada kerjasama dengan orang-orang lain ya, orang-orang kepercayaan dia kita nggak pernah tahu. Tapi nanti biar penyidik aja lah. Oke, Kak, ini keinginannya pengen nuntut dikembalikan uangnya atau melaporkan saja atau pertanggung jawaban tentu atau gini, seperti apa? Kita namanya sudah laporan ke kepolisian, berarti kita kan menuntut keadilan bagaimana haknya bisa kembali. Kalau nanti seandainya si pelaku ini punya itikat baik ya tentunya itu nanti ke depannya kita berbicara. Yang terpenting adalah saat ini bagaimana haknya dari para korban ini bisa dikembalikan. Nah, kalaupun nanti ada ibaratnya ada mau perdamaian ya itu kita berbicara nanti gitu. Proses aja dulu lah, proses hukum aja dulu. Artinya sudah mencoba mengkontak Hansnya? Sudah ke rumahnya. Nihil ya? Nihil. Berarti kejadiannya baru pertama kali ini ya? Kalau di grup baru pertama kali, tapi kalau menurut mereka sudah ada desas-desus korban-korban lainnya dari yang mulai penipuan berlian, tas Hermes, penipuan tasnya juga ternyata nggak asli itu. Menurut cerita mereka sudah banyak, tapi mungkin nggak speak up. Jadi Mbak Alda kemarin mencoba konsultasi dulu dengan Pak Hotman dan ya memang harus speak up gitu. Kapan lagi gitu, jangan sampai ini kan kita yang kita tahu ini mungkin masih 1M atau 2M kerugian ya deh. Tapi kan untuk yang uang dan lain-lainnya yang kita lihat kemarin tuh udah bisa sampai 20 miliar yang kita ya arisan uangnya gitu. Kalau dia punya grup bisa 20, hitung 1 miliar aja udah 20 M. Kak, sebelum sebulan menghilang mungkin ada komunikasi terakhir apa sih Kak sama Han mungkin?
mencari Komunikasi terakhir. keberadaannya sih, tanggung jawabnya kemana. Itu masih dibalas nggak, direspon nggak? Nggak ada respon sama sekali. Bahkan nomornya ganti, Instagramnya juga udah off, nggak aktif. Jadi kita benar-benar kehilangan hubungi, Putus komunikasi lah, komunikasi. hilang jejak. Kak, ini kan tadi sempat bilang kalau ternyata tasnya palsu. Taunya itu ketika sudah berjalan berapa lama arisan Itu palsu? saya tahu. nggak tahu karena itu bukan ke kami, cuman hanya mendengar cerita. Oh, berarti komplainan aja. Iya, komplainan Khusus orang. sebelum kasus ini. Ya, sebelum kasus ini mencuat, tapi kalau perihal berlian palsu itu pernah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Ada laporan. Mungkin udah tahu kan dulu si salah satu Angelia ya, itu yang pernah melaporkan, tapi itu mungkin selesai. Ya. Nah, kita nggak tahu juga udah selesai atau belum kita. Ya kalau belum ya kepolisian harus segera dong proses. Gitu. Tapi yang membuat kalian